Hikmah yang ke-216 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, mata waradatil waridatul ilahiyah ilaika hadamatil awaida alaika innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Bila mana datang al-waridatul ilahiyah, datang kepada engkau, maka itu al-waridatul ilahiyah meruntuhkan akan kebiasaan-kebiasaan atas engkau. Allah berfirman, sesungguhnya raja-raja itu bila masuk ke suatu negeri yang diserangnya, raja-raja itu bila masuk ke negeri, ke kampung yang diserangnya, afsaduha, maka merusaklah mereka akan kampung-kampung atau negeri-negeri itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, quwwatul mahabbah atau quwwatul khasyah allati khalaqallahu fi qalbil 'abdi tuz'ijuhu lin-nuhud ila maulahu tabarak wa ta'ala wa yakhruju an syahawatihi wa awaidihi ar-radi'ah wa yarhalu ila ma'rifati rabbih wa ridah. Yang dimaksud dengan al-waridatul ilahiyah adalah kekuatan cinta atau kekuatan takut. Kekuatan cinta kepada Allah atau kekuatan takut kepada Allah yang Allah ciptakan itu dalam hati seorang hambanya. Kekuatan itu menggerakkan dia untuk bangkit kepada Tuhannya tabarak wa ta'ala. Maka keluarlah si hamba tadi dari syahwat dan kebiasaan buruknya, dan dia berangkat pergi kepada ma'rifat Tuhannya dan keridhaan Tuhannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, quwwatul mahabbah, kekuatan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu apabila Allah adakan di dalam hati kita. Nah, maka kebiasaan-kebiasaan buruk kita, syahwat-syahwat kita menjadi hancur. Maka dengan itu orang tersebut bangkit. Nah, bangkit untuk mengabulkan permintaan Allah subhanahu wa ta'ala, mengabulkan ajakan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, kebiasaan kita di tengah malam adalah tidur. Itu kebiasaan kita. Tengah malam, hari dingin, hujan lagi, nah itu sudah tidur. Nah, ini kebiasaan kita. Tetapi apabila di dalam hati kita itu ada quwwatul mahabbah, dalam hati kita ada kekuatan cinta kepada Allah, kekuatan cinta itu akan menghancurkan, merubuhkan kebiasaan buruk itu. Jadi yang mana kita tidur di tengah malam, adanya kekuatan cinta kepada Allah itu membangunkan kita dari tidur. Kita bangkit, bangun, bersuci, berwudu, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di tengah malam itu Allah memanggil hamba-hambanya, hal min sa'ilin, adakah hamba-hambaku yang mau minta, aku beri.
Hal min mustaghfirin, adakah hamba-hambaku yang minta istighfar, aku ampuni baginya. Itu panggilan Allah setiap tengah malam sampai subuh. Nah, orang-orang yang hatinya itu diciptakan Allah, kekuatan mahabbah kepada Allah, dia akan bangkit. Dia tinggalkan tidurnya, dia tinggalkan selimutnya, dia tinggalkan kasurnya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan ini berlaku kepada semua yang berhubungan dengan kekuatan cinta itu. Umpamanya sepasang kekasih. Sepasang kekasih. Tengah malam, hari hujan. Nah, dihubungi oleh kekasihnya. Datangi pang aku kesini nah. Datangi aku. Maka 2-3 par rumahnya itu. Tapi nangaran hati ini ada kekuatan mahabbah. Nah, hati ada kekuatan cinta dengan kekasihnya itu. Malam mestinya kebiasaan guring, kebiasaan diselimut. Tapi karena ini ada panggilan kekasih tadi, bangun. Kalau ada kendaraan berjalan batis, hari hujan, tetap datang kepada kekasih yang memanggilnya. Kenapa? Karena ada kuwatul mahabbah, ada kekuatan mahabbah di dalam hatinya itu. Kekuatan mahabbah itulah yang menghancurkan, yang merubuhkan kebiasaan-kebiasaan seseorang. Nah, itu contoh. Kuwatu mahabbatil mal, kekuatan cinta harta. Kekuatan cinta harta. Rela meninggalkan keluarganya, padahal kebiasaan itu suka berkumpul keluarga, anak, istri, itu kebiasaan suka. Malam hari tidur itu kebiasaan. Tapi karena di sana ada keuntungan yang bagus, ada harta yang banyak. Nah, kekuatan mahabbah kepada harta itu dia tinggalkan anak istrinya untuk mencari mengambil harta itu. Nah, ini kuwatu mahabbatil mal, kekuatan mahabbah harta. Demikian pula kuwatu mahabbatil jah war riyasah, kekuatan cinta pangkat kedudukan. Nah, mestinya kebiasaannya berkumpul keluarga, kebiasaannya di rumah, kebiasaannya demikian. Tapi karena di sana ada pangkat dan kedudukan, dan dia kuat mahabbahnya kepada itu, dia tinggalkan kebiasaannya ini. Dia datangi pangkat dan kedudukan itu. Nah, itu yang disebut kuwatul mahabbah. Dalam istilah lain disebut tadi al-waridatul ilahiyah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam hati kita ini, orang-orang yang beriman itu pasti ada mahabbah itu kepada Allah. Mahabbah kepada Allah itu ada. Mahabbah cinta kepada Allah ada, cinta kepada Rasul ada dalam hati orang yang beriman. Tinggal lagi kekuatan cinta itu. Nah, kekuatan cinta kita. Tengah malam tadi kita guring umpamanya. Guring hari dingin, hari hujan. Datang, hubungi telepon. Kekasih menelepon, datangi penghulu di sini nah. Tapi mahabbahnya lemah. Kekuatannya lemah, kekuatan cintanya. Kada akan bisa merubah kebiasaannya guring, berselimut. Padahal walaupun ada panggilan kekasih, tapi kekuatan cintanya lemah. Nah, mahabbahnya itu lemah. Kada akan bisa merubah keadaannya. Nah, demikian pula halnya kita. Cinta kepada Allah, tapi lemah. Nah, lemah. Walaupun tiap tengah malam Allah menyeru, walaupun tiap tengah malam Allah memanggil, siapa yang minta ampun lah kasih, bangun sekarang aku ampuni. Siapa hendak minta sesuatu sekarang bangun minta. Tapi karena mahabbah kita lemah kepada Allah, cinta kita lemah kepada Allah, kada akan bisa merubah kebiasaan kita guring berselimut di tengah malam tadi.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah yang dimaksud mata waradatil waridatul ilahiyah ilaika hadamatil awaida alaika. Wa tilqal quwwatu la tahdimu syahawatihi wa awaidahu illa idza kathurat wa tazayadat. Kekuatan mahabbah tadi atau kekuatan takut kepada Allah tadi tidak akan bisa meruntuhkan syahwat dan kebiasaan seseorang, melainkan bila mana dia banyak dan bertambah. Ini kalau kekuatannya itu sedikit, apalagi kurang, kada akan bisa merubuhkan syahwat. Kada akan bisa meruntuhkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang bisa meruntuhkan kebiasaan kita adalah kekuatan mahabbah yang selalu bertambah dan semakin banyak. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa tusamma hadhil quwwatul waridah bin nafahatil ilahiyah, dan dinamakan pula ini kekuatan cinta, kekuatan takut tadi yang datang dalam hati seorang hamba dinamakan pula dengan an-nafahatil ilahiyah. Nafahat, pemberian Allah. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, inna lillah nafahat fata'arradu linafahati. Bahwa Allah itu mempunyai nafahat, pemberian, hadiah. Maka lintangkanlah dirimu untuk dapat hadiah-hadiah Allah. Lintangkanlah dirimu untuk dapat hadiah-hadiah Allah. Allah setiap detik selalu membagikan hadiah-hadiah kepada hambanya. Tapi siapa yang tidak mau melintangkan dirinya untuk dapat hadiah, kada akan dapat hadiah dari Allah. Kada akan dapat hadiah. Yang dapat hadiah itu orang-orang yang memang menawarkan dirinya kepada Allah untuk dapat hadiah itu. Nah, fata'arradu linafahatihi. Kita lintangkan diri kita. Nah, kita tawarkan diri kita untuk menerima hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuatnya cinta kepada Allah itu hadiah Allah. Kuatnya takut kita kepada Allah itu hadiah daripada Allah kepada kita. Nafahat tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Fal yata'arradil 'abdu nafsah litilkan nafahat, hendaklah melintangkan si hamba itu akan dirinya untuk menerima pemberian-pemberian hadiah-hadiah Allah itu. Nah, jangan berharap diatari orang. Jangan berharap diatari orang. Kalau ada orang besaruan, datangi. Itu ngarannya melintangkan diri untuk jamuan. Jangan di rumah berharap diatari orang. Berharap diatari orang. Orang besaruan, maulid. Nah, kita datang ke tempat saruan itu melintangkan diri, menawarkan diri untuk dijamu. Datangi kalau hendak kanyang. Jangan begadang di rumah, berharap diatari orang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu yang dimaksud Nabi fata'arradu linafahatihi. Lintangkanlah dirimu itu untuk menerima, untuk mendapatkan hadiah-hadiah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhalik, yang demikian itu melintangkan diri untuk mendapatkan hadiah dari Allah itu bisa dilakukan bikasrati zikri, dengan banyak zikir. Banyak zikir. Berzikir aja kepada Allah. Berzikir aja. Padahal orangnya ketujuan maksiat.
Perbanyak zikir walaupun suka maksiat. Jangan menghadang ampih maksiat hanya berzikir. Asa kulihat lagi berzikir, nah hati asa kada beresih. Apabila beresihnya? Kada mau tulak ke pengajian. Kada mau tulak, kada mau turun ke pengajian. Belum saatnya ya. Apabila saatnya lagi? Apabila saatnya? Nah, pengajian ini adalah tempat di mana Allah memberikan hadiah-hadiahnya. Jangan berharap diantar ke rumah ilmu kalau kada didatangi. Nabi kasratul zikir. Wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi. Kalau kita kada bisa lagi tobat dari dosa, kada bisa tobat lagi, jangan tinggalkan zikir. Baca terus zikir, baca terus salawat. Itu akan mengundang datangnya nafahat Allah kepada kita. Maka bila sudah datang itu nafahat Allah, bagaimanapun kita kotornya, bagaimanapun kita jahatnya, kita akan hancur dengan kebaikan yang datang dari Allah itu. Kejahatan itu akan sirna dari tubuh kita karena datangnya waridat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya untuk mendapatkan hadiah-hadiah, pemberian-pemberian dari Allah tadi, caranya perbanyak zikir. Ayo je maksiat dulu, tapi zikir jangan ditinggal. Zikir jangan ditinggal. Wassalati ala nabi, bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau qiraatil Quran ma'a tadabburi makna, atau baca Quran serta merenungi maknanya. Baca Quran, merenungi maknanya. Itu mengundang juga datangnya kuwatul mahabbah, datangnya kekuatan cinta kepada Allah itu. Ini baca Quran nang dipelajari maknanya. Baca Quran berdamping lawan tarjamahnya itu nah. Jadi dipahami maknanya. Jangan baca melulu. Au suhbatil arifin ma'al mahabbati wal adab, atau berteman, bersahabat dengan orang-orang yang arif disertai dengan cinta dan adab. Itu mengundangnya. Ini katuju benak maksiat, kada bisa membuangi lagi. Tapi nya katuju juga berkawan lawan orang-orang salih dan cinta kepada orang salih dan bertata kerama dengan mereka. Satu saat orang ini akan diberi Allah nafahat. Dengan sendirinya dia akan benci segala kemaksiatan itu. Ada 3 hal yang bersangkutan dengan mencintai orang salih itu. Yang paling cepat memberi bekas, yang paling cepat mendatangkan faidah adalah orang salih ini cinta kepada dia dan dia pun cinta kepada orang salih. Kedua-duanya. Orang salih ini sayang lawan sidin. Sayang lawan sidin itu, sidin pun sayang orang salih. Nah, ini sangat cepat mendatangkan nafahat, hadiah dari Allah. Karena kalau sudah cinta ini sudah sama. Orang saleh cinta kepada si fulan itu cinta kepada orang saleh. Setiap Allah menurunkan rahmat kepada orang saleh itu masuk kepada fulan tadi. Masuk kepada fulan tadi. Karena terhubung dengan saling cinta di antara mereka. Nah, orang saleh ini malam tahajud, baca Quran, si fulan tadi guring. Nah, begitu orang saleh tahajud baca Quran tengah malam, turun kepadanya rahmat Allah, turun kepada orang saleh ini berkah, nang guring tadi dapat. Kenapa? Karena dia saling mencintai dengan orang saleh. Orang salehnya cinta, dia pun cinta kepada orang saleh.
kedua-duanya. Nah, yang nomor 2, orang saleh ini cinta kepada dia. Inya kada cinta. Si Din tuh sayang menelawan si Pulannya nih kada tahu-tahu. Sayang. Nah, ini pun memberikan faidah walaupun tidak sekuat sehebat yang pertama tadi. Si Din aja yang sayang. Si Pulannya maka kada tahu-tahu. Nah, nang ini bila didoakan si Din dapat, bila kada didoakan si Din ya kada dapat. Orang saleh biasa berdoa, Allahumma ghfir lana, ampuni kami, wali walidina, orang tua kami, wali ahbabina, bagi orang-orang yang kami cintai. Nah, masukinya walaupun kada cinta lawan si Din. Tapi si Din cinta lawaninya. Bila si Din berdoa, dapat juga ini. Itu yang kedua. Yang nomor 3, ada juga faidah tapi sedikit faidahnya. Inya cinta kepada orang saleh, tapi orang saleh kada cinta kepadanya. Bisa juga terjadi itu. Inya ini cinta orang saleh, tapi orang saleh kada mau mencintainya. Karena ada sesuatu dalam dirinya yang mengakibatkan orang saleh ini kada mau cinta lawannya. Nah, ini pun ada faidah, tapi kada sebesar yang kedua tadi faidahnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi mencintai orang salihin, bertata kerama dengan mereka, bersahabat dengan mereka, walaupun kita selalu berbuat maksiat kepada Allah, tapi itu akan mengundang hidayah, mengundang hadiah dari Allah. Sewaktu-waktu akhirnya orang ini akan diberi Allah cahaya sehingga dia dengan mudah meninggalkan kemaksiatan itu. Au qiraati siyarihim alhamidah ma'atiqadi sidqihim, atau membaca sejarah-sejarah para wali, sejarah-sejarah orang arif serta membenarkan mereka. Ketujuh baca manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, ketujuh membaca. Manakib Syekh Abdul Hasan Asyadzili, ketujuh membaca. Manakib Syekh Saman Al-Madani, ketujuh juga membaca. Semua manakib dibacainya. Dan inya percaya. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, mamanya aku terbang dari sini ke sana dalam waktu sekian detik, percaya inya. Dia baca Syekh Manakib Abdul Wahab Asy-Sya'rani, disebutkan di situ bahwa beliau setiap malam keliling dunia. Karena subuh hanya balik ke rumah. Inya percaya karena ini orang wali. Nah, ketujuh baca manakib dan mempercayainya. Nah, itu mengundang juga datangnya nafahat dari Allah Subhanahu wa taala, mengundang juga. Nah, jadi kalau kita kada bisa tobat kepada Allah dalam satu kemaksiatan atau banyak kemaksiatan kita kada bisa tobat, belum ada tobat lagi, maka agar bisa datang tobat itu lakukanlah hal-hal tadi, banyaki berzikir. Selama ini belum bisa berhenti dari riba, belum bisa berhenti daripada harta haram, belum bisa berhenti dari ghibah, belum bisa berhenti daripada berkata-kata yang bohong, masih suka melakukan demikian, tobat belum bisa. Nah, tambahi lagi suka berzikir, suka menggibah jalan, suka berzikir jalan juga. Kalau siang menggibah orang, malam berzikir. Karena kebanyakan zikir, orang ini akhirnya akan dapat nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir itu dia berarti menawarkan dirinya untuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala al-imam fil hikmati as-sabi'ata 'ashara ba'da al-mi'ati ats-tsaniyah. Kemudian dilanjutkan oleh pengarang dalam hikmah yang ke-217, al-waridu ya'ti min hadrati qahar li ajli dzalik la yusadimu syai'un illa damagha
bal naqlibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Quwwatul mahabbah atau quwwatul khasyah allati waradat minallahil qahhar la yuqabiluhu syai'un illa ghalabah. Nafahat dari Allah, hadiah dari Allah itu bila sudah masuk ke dalam hati yang sangat kotor, ke dalam hati yang sangat rusak, dalam hati yang sangat jelek, kalau masuk ini nafahat Allah, hati itu dengan sendirinya akan menjadi bersih. Yang hancur, yang rusak akan hilang. Karena ini nafahat datangnya daripada Allah yang qahar, yang tidak bisa ditandingi oleh siapa juga pun. Kalau sudah datang itu nafahat dari Allah, seburuk apapun manusia, dia akan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kalau ditahan-tahan lagi. Kalau sudah nafahat itu datang kepada orang, orang itu macam pun jahatnya, macam apa fasiknya, dia akan berubah menjadi orang yang baik. Li'annaha haqqun, karena kekuatan mahabbah itu adalah hak. Wasyahawatu wal awaidu batil, karena syahwat dan kebiasaan-kebiasaan itu adalah kebatilan. Idza ja'al haqq wa zahaqal batil. Bila hak itu datang, yang batil itu pasti akan hilang, pasti akan runtuh. Jadi hati yang selama ini cinta kepada dunia, hati yang selama ini ada dendamnya, hati yang selama ini ada dengkinya, bila itu datang dari Allah nafahat tadi, masuk ke dalam hati, semua sifat yang buruk itu akan sirna dari hati. Ada kawa melawan akan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, bal naqdhibu bil haqqi 'alal batil tadi. Li'anna al batila kana zahuqa, karena kebatilan itu adalah musnah. Nah, sifat-sifat yang buruk dalam hati kita itu sifat yang batil. Sifat-sifat yang jahat itu adalah batil. Nah, batil kalau datang yang hak dari Allah, nah dia akan musnah, dia akan hancur. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita di dalam hikmah yang ke-216, 217 ini adalah menghimbau kita agar selalu melintangkan diri kita, menawarkan diri kita agar dapat hadiah dari Allah, agar dapat nafahat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan cara-cara seperti tadi, jangan kurang berzikir, bersalawat kepada Nabi, atau baca Quran dengan paham maknanya, atau bersahabat orang yang salih dengan cinta dan adab, atau membaca sejarah-sejarah mereka disertai dengan meyakini kebenarannya. Itu semua adalah jalan untuk mendapatkan hidayah, jalan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-218 insyaallah. Hikmah yang ke-218 dari Al-Hikam, qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Berkatalah Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahir wa mawjudun hadir. Yang artinya bagaimana bisa terdinding itu Tuhan, bagaimana bisa terhijab Allah dengan sesuatu. Sedangkan sesuatu yang terhijab dengan sesuatu itu oleh Allah, pada itu sesuatu Allah zahirun, nampak, wa mawjudun, dan ada, hadirun, hadir. Maksudnya adalah la yasihhu tijabuhu
ta'ala bi syai'in min makhluqatih. Tidaklah sah, artinya la yumkinu, tidak mungkin, bahwa terhijab, terlindung, tertutupi Allah itu dengan sesuatu daripada makhluknya. Tidak mungkin Allah itu tertutupi, terlindungi oleh sesuatu daripada makhluknya. Lianna kulla syai'in syahidun biwujudihi wa qurbih, karena tiap-tiap sesuatu daripada makhluknya itu adalah saksi dengan adanya Allah dan dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi makhluk-makhluk Allah ini adalah menyaksikan adanya Allah. Makhluk-makhluk ini menyaksikan dengan dekatnya Allah. Maka tidaklah mungkin Allah itu bisa terlindung, bisa terlindung dengan sesuatu yang menunjukkan kepadanya. Tidaklah mungkin Allah itu terlindung dengan sesuatu yang sesuatu itu menunjukkan keberadaannya. Illa ayyasrifal haqqu ta'ala bibasirah, illa ayyasrifal haqqu ta'ala basirata 'abdih li ghairihi. Terkecuali bahwa Allah memalingkan mata hati hambanya bagi selain Allah. Nah, kecuali Allah yang memalingkan mata hati kita kepada selainnya. Fa'idha sarafaha anhu kana al-'abdu mahjuba lar-rabbu subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah memalingkan mata hati hambanya daripada Allah, maka hamba itulah yang terdinding, bukanlah Tuhan subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi andai kata mata hati kita tidak bisa menyaksikan Allah, padahal Allah itu sangat nampak, sangat jelas. Bila mana mata hati kita tidak bisa melihat tentang adanya Allah, maka berarti Allah telah memalingkan mata hati kita daripadanya, sehingga kita tidak melihat adanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata hati itu. Allah subhanahu wa ta'ala itu bernama Al-Zahir, maha nampak. Allah bernama Al-Zahir, artinya maha nampak. Maha nampaknya Tuhan itu bi'ainil basirah, dengan mata hati. Mata hati sebenarnya sangat nampak melihat Allah. Dan Allah juga punya nama Al-Batin, artinya Allah tersembunyi dengan mata kepala. Memang kalau mata kepala kita kada mungkin melihat Allah di alam dunia ini. Tetapi bagi mata hati itu sangat nampak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nama Tuhan ada Al-Zahir, ada Al-Batin. Tuhan maha nampak, maha tersembunyi. Maha nampak artinya dengan mata hati, maha tersembunyi dengan mata kepala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan hati kita daripadanya, nah, mata hati kita dipalingkan oleh Allah, sehingga kita, mata hati kita ini kada melihat Allah itu, karena dipalingkan oleh Allah. Jadi masalahnya itu ada pada kita, bukan pada Allah. Allah sangat nampak sebenarnya. Kenapa mata hati kita kada bisa melihat Allah? Karena dipalingkan Allah kepada selainnya. Kaman asghalahu bihammid dunya wa hubbiha wa jam'iha fa ansaha khaliqaha wa mujidaha, na'udzubillah min dzalik. Seperti orang yang disibukkan oleh Allah dengan pikiran dunia,
dengan mencintai dunia, menghimpunkan dunia, maka Allah lupakan dia pencipta dunia itu dan yang mengadakan dunia itu. Nah, ini contoh orang yang dipalingkan oleh Allah. Orang yang pikirannya itu dunia, mencintai dunia, pikirannya menghimpunkan dunia sebanyak-banyaknya, ini Allah lupakan dia daripada yang mencipta dunia. Nah, ini artinya apa? Mata hati orang ini tertutup daripada melihat Allah. Karena Allah sibukkan dia dengan selain Allah. Padahal Allah sangat nampak dengan mata hati kita. Andai kata dia, Allah mengarahkan mata hati kita kepadanya. Tapi karena kita disibukkan oleh Allah dengan macam-macam hal, akhirnya mata hati kita terdinding daripada melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Diumpamakan bahwa makhluk ini adalah rambu-rambu. Makhluk ini rambu-rambu. Nah, rambu-rambu itu menunjukkan kepada tempat yang kita tuju. Nah, makhluk ini, sesuatu ini laksana rambu-rambu, menunjukkan Allah. Menunjukkan Allah. Dunia isinya, alam semesta ini rambu-rambu menunjukkan Allah. Nah, tapi sebagian di antara manusia itu disibukkan dengan rambu-rambu, lalu kadang memahami, kadang mau mengetahui tentang maksud dari rambu-rambu itu. Sehingga dia kadang sampai ke tempat tujuannya. Orang hendak ke suatu tempat, ada rambu-rambu menunjukkan ke sana. Nah, padahal nampak jelas bahwa di sanalah tempat yang dicari, karena rambu-rambunya panahnya ke sana. Nah, si orang ini begitu melihat rambu-rambu, tangkapnya rambu-rambu itu. Ditangkapnya rambu-rambu, dipegangnya rambu-rambu itu. Dipeluknya rambu-rambu, dipandangnya rambu-rambu. Bagusnya rambu-rambu ini dari apa dibuat nih? Bagusnya warnanya rambu-rambu dari cat apa, dicat rambu-rambu ini. Sehingga pikirannya sibuk kepada si rambu-rambu, kada ingat lagi tempat yang dituju, yaitu tujuannya. Nah, orang yang sibuk dengan makhluk, sibuk dengan dunia, dia memikirkan dunia ini bagusnya, dunia ini indahnya, sehingga dia lupa dengan tujuan dunia itu adalah menunjukkan kepada penciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Makanan umpamanya. Nah, makanan itu sudah jelas menunjukkan kepada makanan, masakan itu menunjukkan kepada adanya tukang masak. Kadang mau masakan itu masak surangan, beras pasti ada yang memasaknya, ikan ada yang memasaknya. Nah, ini orang begitu melihat nasi, melihat ikan, menyantapnya dengan lezat. Lalu dia memikirkan, nyamannya nasi ini nasi apa? Nyamannya ikan ini ikan apa? Kayak apa cara memasakinya? Padahal ini kada tahu ikan itu ada yang memasaki. Nah, andai kata dia sadar bahwa ikan ini masak karena ada yang memasaki, nasi ini masak karena ada yang memasaki, nah itu orang yang sampai pikirannya kepada yang dimaksud. Nah, nasi yang masak, ikan yang masak itu laksana rambu-rambu yang menunjukkan bahwa ada yang memasakinya. Jadi kita disibukkan oleh memikirkan masaknya nasi, memikirkan lauk pauknya. Terhalanglah pikiran kita daripada menembus yang memasaknya itu. Padahal memasak ini ada orangnya, jelas orangnya, kelihatan orangnya. Tapi karena asik dengan nasi masakan ini, kada terpandang lagi yang memasaknya, kada teringat lagi yang memasaknya. Nah, itulah kebanyakan daripada manusia ini. Para muhibbin rahimakumullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ujar Tuhan, sungguh kami jadikan Jahannam itu untuk kebanyakan daripada bangsa jin dan manusia. Jadi Jahannam itu isinya jin manusia. Siapa-siapa yang masuk Jahannam itu orang-orang yang mempunyai hati tetapi tidak bisa berpikir dengan hati itu. Dia punya hati tapi kadang bisa menggunakan hati. Ini dunia, ini nikmat, mestinya dipikirkan yang memberi nikmat itu. Kadang mau dunia ini ada sendirinya, kadang mau nasi itu masak sendirinya, mesti ada yang memasak, mesti ada yang menciptakannya. Dia punya hati, namun hatinya kada sampai ke sana. La yafqahuna biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, melihat. Ini tukang masak nih melihat. Ada tukang masak berkopiah putih tinggi. Tapi pikirannya kada ke sana. Terfokus pada masakan yang dimasakinya. Padahal masakannya bisa habis dimakan. Mungkin habis kemana mencari. Mungkin ada tahu tukang masak. Nah dunia ini bisa habis. Mati kita habis dunia. Nah kalau kita kada tahu kemana Tuhan, kemana kita larinya. Nah jadi mata ada tapi kada melihat. Telinga ada tapi kada mendengar. Mereka itulah seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Nah jadi artinya bahwa orang-orang yang berpikiran pendek, orang-orang yang pikirannya kada sampai kepada pencipta segala sesuatu, itu akan mudah berbuat segala macam kemaksiatan. Akan mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum Allah. Karena ini kada ingat dengan siapa yang menciptakan nikmat ini. Siapa yang mengirimkan nikmat ini. Siapa yang menentukan nikmat ini untuknya. Ini kada sampai ke sana pikirannya. Padahal jelas ada. Nah, tapi dipalingkan Allah hatinya daripada memikirkan yang demikian itu. Nah ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Binatang itu macam-macam. Contohnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah dalam kitab lain mencontohkan perilaku binatang. Yang ini kebanyakan ditiru oleh manusia. Anjing. Anjing itu kalau kita lempar batu digigitnya. Anjing itu kalau kita tawak lawan batu disasahinya. Orangnya kan disasahinya. Padahal batu itu jelas sudah kada akan sampai kepada anjing kalau kada denang menawak. Tapi si anjing ini begitu ditawak dengan batu diigutnya. Nah, batu diigutnya. Itu contoh binatang. Ada lagi orang beternak kambing. Ini seseorang mempunyai kambing banyak, mempunyai pemelihara pengembala yang banyak. Pengembala ini tiap hari mengatari rumput lawan kambing. Disuruh oleh ampunnya. Digaji oleh ampun. Tiap hari tuh gaji sekian mengatari rumput nih kepada kambing-kambingku. Jadi si pengembala tiap hari cari rumput, beri makani kambing. Tiap hari. Nah begitu datang pengembala, kambing sudah suka menggerakkan buntutnya. Ini bakal datang makanan. Datang ampunnya, kada pinandu kambing. Cangang aja kada kepada ampunnya. Cangang aja kada lawan ampun kambing itu. Padahal inilah menggaji tukang atari ini, menyediakan rumput ini, nukar kambingnya pun si jin juga. Nah cuma karena terdinding dengan pengembala ini, pengembala datang, wah betandik kambing kesukaan. Datang makanan, datang ampunnya, ada dihiraninya, nak ditanduknya malah. Nah jadi itulah manusia kal an'am seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha nampak sebenarnya menurut mata hati yang bersih. Kecuali Allah memalingkan mata hati kita sehingga kita kada bisa melihatnya. Padahal mewujud ada, hadirun hadir dan dekat. Al-asya kulluha mazahir li ma'ani asma'ihil husna allati hiya tafasilu ma'ani sifatihil ulia. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan penampakan-penampakan bagi makna-makna asma'ullah al-husna. Yang mana makna-makna asma'ullah al-husna itu merupakan perincian dari makna-makna sifat Allah yang tinggi. Nah, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah merupakan mazhar, merupakan penampakan bagi asma Allah al-husna. Asma al-husna itu merupakan perincian dari sifat-sifat Allah yang tinggi. Dan sifat-sifat Allah itu tidak bisa berpisah dengan zatnya yang maha suci. Jadi sangat nampak sebujurnya. Fayazharu bi ahli al-izzah ismuhul mu'izz. Wa fi ahli dhillah ismuhul mudhill. Sungguh nampak pada orang-orang yang dimuliakan Allah itu, nampaklah di situ nama Allah Al-Mu'izz yang memuliakan. Nah, siapa orang yang dimuliakan Allah? Orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang menuntut ilmu, yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang takwa, itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, begitu kita melihat orang yang takwa, di situ mestinya mata hati kita melihat nama Allah Al-Mu'izz yang maha memuliakan. Jadi mata kita melihat Fulan bin Fulan beribadah, tetapi hati kita melihat bahwa Allah yang memuliakan dia sehingga dia bisa beribadah. Nah, itu orang yang takwa itu penampakan dari nama Allah Al-Mu'izz yang memuliakan. Wa fi ahli zillah ismuhul mudhil. Pada orang-orang hina. Orang-orang hina siapa? Orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah. Orang-orang yang membuang umur nang kada ada manfaatnya. Ini orang-orang hina. Orang yang membuang umur dalam hal yang kada bernilai ibadah. Orang yang membuang umur dalam hal-hal yang kada mendatangkan pahala. Apalagi orang membuang umur untuk maksiat. Itu orang-orang yang hina. Nah, begitu kita melihat itu dengan mata kepala kita, tetapi hati kita nampak melihat bahwa itu adalah merupakan penampakan dari nama Allah Al-Mudhil, Allah yang menghinakan dia. Jadi Allah itu kalau hendak memuliakan seseorang, Allah jadikan orang ini orang takwa. Nah, orang yang menggunakan waktu yang baik, yang mendatangkan pahala. Kalau Allah hendak menghinakan seseorang, Allah jadikan dia suka maksiat. Allah jadikan dia buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak mendatangkan pahala. Sangat nampak. Jadi kita melihat orang yang taat kepada Allah, hati kita sudah berkata, oh itu adalah Allah Al-Mu'izz, Allah yang memuliakan dia. Melihat orang-orang yang maksiat, melihat orang-orang yang bagawi yang kada mendatangkan pahalanya, di situ hati kita sudah melihat nama Allah Al-Mudhil yang menghinakan dia. Wa fil ahya ismuhul muhyi wa fil amwat ismuhul mumit. Pada yang hidup, di situ nampak nama Allah Al-Muhyi yang menghidupkan. Ada orang-orang yang hidup. Kita melihat ada orang yang hidup, tapi hati kita melihat di situ adalah Allah Muhyi yang menghidupkan. Kita melihat orang-orang mati,
Mata kepala kita melihat orang-orang mati dibawa di mobil jenazah, di tanduannya. Tapi hati kita melihat bahwa itu adalah merupakan mazhar, penampakan dari nama Allah Al-Mumit yang mematikan. Nah, jadi sebenarnya kada tersembunyi. Jelas. Tinggal hati kita apakah dipalingkan Tuhan kemana. Wa fil agniya ismuhul mu'ti wal mugni. Orang-orang kaya. Kita melihat ada orang kaya punya rumah yang megah, punya serba yang bagus. Kita lihat orang kaya dengan mata kepala kita, tapi hati kita melihat bahwa itu merupakan penampakan dari nama Allah Al-Mughni yang maha mengayakan. Allah yang mengayakan. Wa fil fuqara, orang-orang fakir. Kita melihat orang-orang fakir, orang-orang mengemis, orang-orang cumpang-camping, orang-orang yang kada punya rumah, yang tidur di bawah jembatan. Nah, hati kita jelas melihat bahwa itu adalah penampakan dari nama Allah Al-Mani' yang maha mencegah, Al-Qabid yang maha menggenggam. Allah kada buka rezeki kepadanya. Allah cegah datangnya rezeki kepadanya. Kalau orang ini jadi sedemikian rupa. Wa fil madar ismuhud dar, wa fil manafi ismuhun nafi. Nah, kita melihat sesuatu yang membahayakan, yang memudaratkan. Nah, hati kita pun melihat bahwa itu merupakan penampakan dari nama Allah Ad-Dar yang maha memudaratkan. Kita melihat sesuatu yang memberi manfaat, misalnya makanan memberi manfaat, minuman yang memberi manfaat, obat yang memberi manfaat, tapi hati kita menyaksikan bahwa itu merupakan penampakan dari nama Allah An-Nafi' yang maha memberi manfaat. Nah, Asmaul Husna itu adalah merupakan perincian daripada sifat Allah. Dan sifat itu kada akan bisa terpisah dengan zat Allah yang maha suci. Marah misalnya, marah itu sifat. Mau terpisah lawan orangnya. Marahnya di sana, orangnya di sini kada mau. Sifat kada mau terpisah dengan zatnya. Jadi Asmaul Husna ini perincian dari sifat Allah, dan sifat Allah itu adalah kada terlepas daripada zatnya. Nah, oleh karena itu bila kita melihat sesuatu dengan mata kepala kita, hendaknya kita jangan terdinding mata hati melihat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna yang itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung berhubungan dengan zat yang maha suci. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa kalau kita selama ini seringkali lupa kepada Allah, lupa dengan pencipta, lindung kada kelihatan, itu masalahnya ada pada kita, bukan Allah. Allah tuh maha nampak. Kalau orang kada melihat matahari, bukan mataharinya yang kada ada, tapi mata orang itu yang kabur, matanya yang kabur. Orang tarangnya bulan, orang samuan madahkan bulan tarang, jadinya kada kirip bulan, matanya nang kirip, kada bulannya. Nah, demikian Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang punya hati, mata hati yang terang, mata hati yang bersih, yang jauh daripada mencintai, mengumpulkan dunia, akan nampak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang hatinya sibuk dengan pikiran dunia, mencintai dunia, mengumpul dunia sebanyak-banyaknya, selalu akan terdinding adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-219 insyaallah. Hikmah yang ke-219 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tay'as min qabuli amal lam tajid fihi wujudal hudur farubbama qubila minal amal ma lam tudrik thamaratahu ajila. Artinya, janganlah engkau
berputus asa dari diterimanya amal ibadah, yang mana engkau tidak mendapati pada amal itu akan kehadiran hati bersama Allah. Maka terkadang diterima sebuah amal, sesuatu yang tidak kamu perdapati buahnya di dunia ini. Ajilah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza tawaffarat fil amal syurutul qabul walakin la tajidu fihi alamatal qabul minal halawah wal ladzah wal huduri ma'allah fala tay'as min qabulih li'annahu su'uzzan bi rabbik. Apabila sempurna dalam sebuah amal, baik sembahyang atau zakat, sedekah, atau lagi zikir dan ibadah lainnya, apabila sudah sempurna di dalam suatu amal ibadah itu syarat-syarat untuk diterima oleh Allah, tetapi tidak engkau jumpai pada itu amal tanda-tanda diterima. Artinya syarat untuk diterimanya sebuah amal itu sudah dipenuhi, sudah dilaksanakan. Tetapi waktu kita beramal itu tidak ada kita merasakan tanda-tanda diterima. Tanda diterima itu contohnya seperti manis dan lezat dalam itu amal ibadah, atau kehadiran hati bersama Allah. Kadada dalam zikir sudah dipenuhi segala syarat untuk kabul, tapi waktu berzikir itu kita kadang merasakan ada kelezatan, kadang merasakan ada manis dan hadirnya hati. Nah, maka janganlah engkau berputus asa daripada diterimanya amal itu. Jangan berputus asa. Jangan menganggap bahwa itu amal kada diterima oleh Allah. Jangan kada ada harapan amal ini diterima karena aku mengamalkan itu rasa hambar. Aku mengamalkan itu kada ada lezat, lalu kada diterima oleh Allah. Nah, jangan demikian. Jangan demikian. Karena itu merupakan buruk sangka dengan Tuhan engkau. Itu buruk sangka dengan Tuhan engkau. Lain halnya kalau syarat-syarat kabul itu tidak dipenuhi. Nah, syarat kabul kada dipenuhi, lalu kita beramal kada ada kelezatan, nah itu yang mungkin kada diterima oleh Allah. Nah, sedangkan masalah ini adalah syarat-syarat untuk diterima itu sudah dipenuhi, tetapi di waktu melaksanakannya itu kada merasa ada tanda-tanda diterima. Jangan putus asa, jangan menganggap ini kada diterima, karena itu buruk sangka dengan Tuhan. Wala yanbaghi laka an tatrukal amal li'adami hudurik fih, dan janganlah dan tidaklah pantas bagi engkau meninggalkan suatu amal ibadah yang tidak ada kehadiran hati engkau pada amal ibadah itu. Jangan sekali-kali kulir malas baca Quran. Kenapa bila baca Quran hati kesana kamari?
Jangan tinggalkan baca Quran karena alasan itu. Aku indah berzikir. Kenapa bila berzikir hati kesana kemari juga? Nah, jangan alasan itu. Tidaklah pantas bagi engkau meninggalkan suatu amal karena tiada hadir engkau pada itu amal tadi. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana dijelaskan beliau dahulu dalam hikmah yang ke-47 dari Al-Hikam ini, la tatrukiz zikra li'adami hudurika ma'allah fihi li'anna ghaflataka an wujudi dzikrih ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrih. Jangan kau tinggalkan berzikir kepada Allah karena alasan tiada hadir hati engkau pada zikir itu. Karena lalainya engkau dari berzikir itu lebih jahat, lebih sangat buruk daripada lalai pada berzikir. Kita berzikir Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah, nah, hati kesana kemari, itu lebih baik daripada kada berzikir sama sekali. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, kita berzikir Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Nah, walaupun hati kita lain, tapi mulut kita berzikir itu ada nilai ibadah mulut. Nah, nilai ibadah mulut. Jadi nilai ibadah dari lisan itu ada, walaupun hati kita lalai. Nah, jangan meninggalkan suatu ibadah dengan alasan bahwa aku kada khusyuk. Jangan meninggalkan ibadah dengan alasan aku kada khusyuk, aku kada hadir hati. Apa gunanya aku beribadah? Itu gawian syaitan yang menggoda kita supaya jangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidaklah patut bagi engkau meninggalkan amal ibadah karena tiada hadirnya engkau pada itu amal tadi. Jadi laksanakan je zikir 100 zikir la ilaha illallah, sabuti-buting kada nang hadirnya hati, kada jadi soal, baik pada kada lalu, baik pada perai lalu. Pada muntung kada karuan, hati sudah kada karuan. Pada muntung beranai, hati ke situ kamari. Lebih baik muntung la ilaha illallah, lebih baik muntung ini Allah, Allah. Lebih baik lisan itu subhanallah. Melarang lisan dulu yang selamat. Jadi wala yanbaghi laka an tatrukal amala li'adami hudurik fihi aw li'adami wujdanil halawati fihi, atau karena tiada rasa manis, rasa lezat pada amal itu. Nah, kada beramal, kenapa aja beramal kada nyaman juga hati. Kenapa baca Quran hati ya kada nyaman juga, baca salawat hati ya kada nyaman juga. Lalu kada baca Quran, kada berzikir, alasannya hati kada nyaman, kada lezat. Jangan sampai demikian. Farubbama qabilallahu minal amal ma lam tudrik thamaratahu ajila fayu'tika thawabah fil akhirah. Maka terkadang Allah menerima amal sesuatu yang kamu tidak perdapati buahnya di dunia, maka Dia berikan kepada engkau pahalanya di akhirat kita. Nah, di akhirat kita barangkali ada pahalanya. Nah, kan kelezatan dalam ibadah itu merupakan bagian dari balasan Allah di dunia kepada orang berzikir. Nah, kita berzikir, wah, begitu nyamannya hati berzikir la ilaha illallah, nikmat. Nah, itu merupakan bagian dari balasan Allah yang didahulukan ke dunia ini.
Bila kita berzikir tapi kada dapat itu kelezatan, bukan berarti kada diterima oleh Allah. Boleh jadi diterima, tapi disimpan balasannya di akhirat. Disimpan di akhirat. Nah, jadi intinya jangan sekali-kali kita meninggalkan suatu amal yang mana dalam amal itu kita tidak mendapatkan kelezatan, kada mendapatkan tanda-tanda kabul, tanda diterima. Padahal syarat-syarat untuk diterima itu sudah terpenuhi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sebuah amal itu ada syurutus sihhah, ada syarat sah dulu, tuh kan? Syarat sah ini supaya jadi bentuk. Syarat sah. Amunnya syarat sah ini ketinggalan satu pun, maka amal itu kada sah. Amun kada sah, kada kawa dikatakan satu amal. Misalnya sembahyang. Sembahyang itu ada syurutus sihhah, syarat-syarat sah. Kalau syarat sah itu ketinggalan, ya kada sembahyang ngarannya. Seperti berwudu, suci, menghadap kiblat. Nah itu kan syurutus sihhah, syarat sah sembahyang. Kalau kita kada berwudu batal sembahyang, kada sembahyang ngarannya karena ketinggalan syarat-syarat sah. Nah syarat sah ini sudah kita laksanakan dengan sempurna sehingga ibadah itu berhak dinamakan ibadah. Bersedekah, sedekah itu ada syarat sahnya. Apa syarat sah sedekah? Antara contohnya yang bersedekah ini orangnya mesti baligh, berakal misalnya. Nah, kanak-kanak sah lah bersedekah, kada sah karena belum balik berakal. Sedekah itu mesti harta seorang. Harta orang mau disedekahkan kada kawa, kada sah. Itu syarat sah sebuah sedekah. Barang curian disedekahkan jadi sedekahlah, kada sedekah karena kada milik seorang. Nah, jadi ada syarat sah. Itu mutlak mesti ada. Setiap ibadah yang sudah sah, sembahyang sudah sembahyang ngarannya, zikir sudah zikir ngarannya, wudu sudah wudu karena syarat sahnya komplit. Nah hanyar dicari syurutul kabul, syarat diterima. Kayak apa supaya yang sah ini diterima oleh Allah? Bila diterima oleh Allah ada balasan kita. Baik balasannya di dunia ini dikirim Tuhan sedikit dulu atau kena di akhirat. Nah jadi apabila satu ibadah itu sudah sempurna, syarat-syarat tadi, syarat sah sudah, syarat diterima sudah, nah, walaupun kada ada tanda diterima oleh Tuhan, tapi jangan mengira bahwa itu kada diterima oleh Tuhan, karena sudah kita laksanakan syarat-syaratnya itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, syurutul kabul, syarat-syarat untuk diterimanya sebuah amal ibadah. Ini sebenarnya sudah dalam hikmah 93 secara rinci. Nah, sedikit diulang di sini tentang syarat-syarat kabulnya sebuah ibadah. Allati la budda an tutawaffar, yang tidak boleh tidak disempurnakan. Minha setengahnya al-ikhlas, itu mutlak ikhlas. Kalau kita melakukan satu ibadah tapi kada ikhlas, jangan berharap diterima. Kenapa? Karena syarat untuk diterima kada cukup, karena Allah. Nah syarat diterimanya sebuah amal, sembahyangkah, zakatkah, sedekahkah, apapun ibadah, itu syarat mutlak mesti ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah min musammi' wala mura'i. Allah tidak menerima ibadah dari orang yang minta dengar, minta lihat, orang sum'ah dan riya. Nah sudah jelas. Jadi kalau dalam ibadah itu ada riyanya,
Ada usah berharap diterima. Kada bakal diterima karena syarat untuk diterima kada cukup. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasalah. Wahai manusia, ikhlaskan amal kalian untuk Allah, karena Allah tidak menerima daripada amal-amal ibadah kecuali yang ikhlas karenanya. Nah, jadi ini mutlak. Kalau hendak diterima ibadah apapun yang kita lakukan, mutlak syaratnya adalah ikhlas. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, oleh para ulama, ikhlas ini dibagi supaya menyamanakan kita. Ada ikhlas yang rendah, tapi ikhlas juga ngarannya. Ada ikhlas yang sedang, ada ikhlas yang tinggi. Salah satu antara tiga ini sudah masuk ikhlas. Ikhlas yang paling rendah adalah orang yang beramal ibadah karena takut dengan siksanya Allah. Nah, ini berzikir, jangan apa zikir, takutan kalau mati ke neraka. Nah, itu ikhlas sudah, ikhlas. Tapi ikhlas yang paling rendah. Sembahyang, tahajud, sembahyang fardu sudahnya, rajin. Kenapa? Takutan kalau mati ke neraka, namun gak ada sembahyang. Takutan kalau dikubur kena diazab, namun gak ada sembahyang. Nah, ini sudah ikhlas. Walaupun kurang disukai Allah, demikian itu. Nah, tingkatan yang kedua, ikhlas juga ngarannya, inya beribadah terdurung janji-janji pahala Allah. Rajin sembahyang, rajin puasa, rajin bersedekah. Kenapa? Hendak ke surga pang mati. Hendak ke surga mati. Lalu rajin beribadah. Ini ikhlas juga lebih baik dari yang pertama tadi. Ya Imam Ghazali, al-amal 'ala raja a'la minal amal 'alal khauf. Orang yang beribadah itu karena mengharap surga sebagainya lebih baik daripada orang yang beramal karena takut dengan api neraka tadi. Nah, jadi ikhlas yang paling tinggi itu adalah ikhlasnya orang yang beribadah kepada Allah itu semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah. Walaupun Allah kadang menyediakan surga, walaupun Allah kadang menyediakan neraka, tapi nengaran disuruhnya tetap ugawi. Nah, ini ikhlas yang tinggi sudah. Apa itu membahaku-hakun sembahyang? Tuhan nyuruh. Ada terkisah surga, ada terkisah neraka. Rajin bersedekah. Kenapa rajin bersedekah? Ini disuruh Tuhan. Tuhan nyuruh. Kada ada harapan apa-apa lain pada melaksanakan perintahnya. Nah, ini ikhlas yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi ikhlas semacam itu mutlak syarat untuk diterima sebuah amal. Jadi kita kawajib mengukur diri kita. Kita tadi sembahyang karena apa? Kita tadi bersedekah karena apa? Nah, bila antara tiga tadi, ya ikhlas, masuk ikhlas. Nah, jadi syarat untuk diterimanya sebuah amal itu ikhlas dulu. Ini yang batin. Adapun yang zahir, al-halal fi jami'i ma bika. Halal sekalian yang ada dengan engkau. Nah, ini syarat diterima juga. Tapi yang zahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa'malu salihan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب
wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan bahwa Allah menyuruh orang beriman dengan sesuatu yang Dia suruh para rasulnya. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan dan beramallah amal saleh. Allah berfirman lagi, wahai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami berikan rezeki kepada kalian. Lalu Nabi menyebutkan seseorang yang lama dalam musafirnya. Keadaan orang musafir itu usang, berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit sambil berkata, ya Rabbi, ya Rabb, hai Tuhanku, hai Tuhanku. Tapi dia makan, ada yang haram. Minumannya ada yang haram, pakaiannya ada yang haram, diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, maka mana mungkin diterima baginya. Nah, jadi artinya kalau dalam tubuh kita ini atau pada tubuh kita ini ada sesuatu yang tidak halal, lalu kita bawa beribadah, itu sudah keluputan satu syarat kabul. Nah, bila keluputan syarat kabul ini, jangan berharap kabul, jangan berharap diterima. Orang yang boleh berharap diterima itu orang yang sudah menyempurnakan syarat diterima. Para muhibbin rahimakumullah. Wa minha, setengahnya lagi at-taqwa. Taqwa. Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Nah, hanya saja Allah menerima amal ibadah dari orang yang takwa kepada Allah. Nah, jadi kalau kita sudah takwa kepada Allah, kita boleh berharap bahwa ibadah kita itu kabul, diterima oleh Allah. Orang yang suka menggibah, takwalah kepada Allah. Kada takwa, kada takwa. Sembahyang, diterima sembahyangnya, kada bakal diterima. Bersedekah, kada bakal terima. Karena Allah hanya menerima amal ibadah dari orang yang takwa. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengisahkan tentang amal ibadah kita ini. Satu amal ibadah yang dilakukan seorang hamba dibawa naik oleh malaikat sampai langit pertama, ditolak. Hanyar langit pertama sudah ditolak. Kenapa ditolak? Karena orang ini suka menggibah orang lain, suka menggunjing orang lain. Nah, jadi gibah itu sudah tahu semuaan kita, artinya zikruka akhaka bima yakrah. Menyebutnya kita akan saudara kita dengan nang inya kada suka, itu gibah. Walaupun itu memang bujur, orangnya nih hirang, kita padahal kan hirang bener itu, inya kada katuju disambat hirang. Nah, itu gibah ngarannya. Padahal orangnya hirang, sambat hirang kada katuju, gibah ngarannya. Memang ada pada dirinya. Amal kada ada pada dirinya itu memitnah, ngarannya berat lagi nih tuh, mah ada. Ini nang ada disambat. Nah, bila kita gibah kada tobat lawan Allah, kita beribadah kada kawa sampai, kada kawa diterima oleh Allah, karena ini kada takwa orangnya. Yang kedua, orang ini sudah bersih dari gibah, beramal, beribadah, malaikat membawa naik. Langit pertama bisa tembus selamat, sampai langit yang kedua ditolak.
oleh malaikat. Ini kada kawa tembus ke langit nang kedua ini. Kenapa? Karena orang ini ibadahnya ada tujuan-tujuan duniawi dengan ibadah. Orang menjadikan ibadah sebagai alat untuk menangkap duniawi. Nah ini pun kada kawa diterima juga. Naik lagi amal ibadah, lulus langit pertama, lulus langit kedua, langit ketiga ditolak. Kada bisa naik lewat 3. Kenapa? Ada kalau naik karena orangnya sombong, angkuh. Sampai langit yang ketiga aja juga kada sampai lagi ke hadirat Allah. Pertama lulus, kedua lulus, ketiga sampai langit yang keempat ditolak. Kenapa? Ini beramal nih ujub. Ujub. Pertama, kedua, ketiga, keempat lulus. Baik benar orang ini sudah. Kada bisa menggibah. Tobat sudahnya menggibah. Beramalnya kada menangkap duniawi dicarinya. Orangnya sudah kada sombong, orangnya sudah kada ujub. Langit kelima ditolak. Kenapa ditolak sampai langit yang kelima? Karena orang ada dengki dalam hatinya. Ada dengki dalam hatinya. Hasad. Lulus sampai yang kelima. Orangnya sudah bersih dari demikian tadi. Sampai langit ke-6 ditolak. Kenapa? Bujur ya orang ini kada bisa menggibah, orangnya kada sombong, kada ujub, kada dengki, tapi inya kada penyayangan dua makhluk Allah. Kada balas kasihan dengan makhluk Allah. Ada makhluk Allah nang kana bala, inya kada peduli. Jangankan membantu, mendoakan aja kada. Ada orang kesusahan, jangankan membantu, mendoakan aja kada. Ditolak juga amalnya. Jadi artinya bahwa syarat kabul amal itu adalah takwa. Nah, jadi kalau sudah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan ibadah itu dengan ikhlas karena Allah, segala sesuatu di tubuh kita ini halal, maka kita berharap boleh amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam amal itu kita kadang merasakan ada tanda-tanda diterimanya amal, tapi syaratnya sudah dipenuhi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ana inda zanni abdi bi, ya Tuhan, aku ini menurut sangkaan hambaku denganku. Kalau hambaku menyangka aku ini sarik, aku sarik tuh. Kalau hambaku menyangka aku ini sayang, lawan ini sayang tuh aku. Jadi Tuhan itu tergantung sangkaan kita. Tergantung sangkaan kita kepada Tuhan. Nah ini amal ibadah. Kalau sudah kita lakukan syarat-syaratnya dengan sempurna, lalu kita berharap kepada Allah, bersangka baik kepada Allah diterima, ya diterima Allah. Tapi berharap itu, bersangka baik itu pasti datangnya sesudah kita menyempurnakan persyaratan-persyaratan itu. Nah kalau kita belum menyempurnakan syarat-syarat itu, kita kada kawa bersangka baik. Nah, kada kawa berharap. Kita berharap itu bila sudah kita beramal, bila sudah kita melakukan perintahnya. Jadi jer orang misalnya ulahkan ini, ulahkan pais. Aku hendak pais, jer raja nih. Datang ke rupo. Berharap mudahan terima sidin gantian pais maulah kah itu. Kalau sudah kita ulahkan pais sedemikian rupa, nah kita kirimakan, ayo berharap mudahan sidin nerima. Karena si suruhan sidin mau ulah pais, kita ulahkan pais, kita unjuk, ayo aja berharap, ayo aja bersangka bagus sidin menerima sesuai dengan perintah sidin. Amun suruhan sidin ulah pais, kita ulah wadah yang lain perintah. Karena kada kau berharap di situ.
Jadi harapan-harapan itu sesuai dengan keadaan. Kita taat kepada Allah, lalu kita bersangka Tuhan sayang doa aku nih kawa taat. Nah itu bujur sangkaannya. Namun kita maksiat, kaulah bersangka Tuhan sayang doa aku kada kawa. Rahat maksiat bersangka Tuhan sayang. Kalau Tuhan sayang pasti Tuhan kerjakan kita, Tuhan amalkan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, janganlah putus asa, janganlah kada berharap diterimanya amal yang tidak didapati pada amal itu tanda-tanda diterima. Karena Allah itu bisa menerima amal tanpa memberi tanda, tanpa memberi buah dalam dunia, namun disimpan buahnya di akhirat untuk orang yang beramal tadi. Selama orang beramal itu memenuhi syarat-syarat untuk diterimanya sebuah amal. Nah, kemudian hikmah yang ke-220 insyaallah. Hikmah yang ke-220 dari Al-Hikamil Ata'iyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. La tuzakkiyanna waridan la ta'lamu thamaratah. Falaisal muradu minas sahabati al-amtar wa innamal muradu minha wujudul athmar. Artinya, janganlah engkau menganggap bersih akan suatu warid yang tidak engkau ketahui buahnya. Maka bukanlah yang dimaksud dari adanya awan itu hujan. Hanya saja dimaksud daripada awan itu adalah adanya buah-buahan. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-220 ini. Para muhibbin rahimakumullah, beliau mengatakan jangan engkau menganggap bersih akan suatu warid. Nah, warid itu artinya adalah mayaridu minallah 'alal qalbi minal khawatiril mahmudat wal kusyufati wal futuhat. Yang dinamakan warid itu adalah sesuatu yang datang dari Allah atas hati daripada geritik-geritik yang terpuji, daripada kasab-kasab dan keterbukaan. Itu dinamakan dalam istilah sufi adalah warid. Jadi ada geritik hati kita hendak baca Quran. Nah itu ngarannya namanya warid. Ada geritik hati kita hendak bersedekah. Itu namanya adalah warid. Ada hati kita bergeritik hendak silaturahim. Nah itu namanya warid. Setiap ada geritik-geritik hati yang terpuji, itu dinamakan warid. Dan lagi termasuk warid ini juga adalah wal kusyufati wal futuhat. Kasab artinya orang itu diberi Allah kasab sehingga mengetahui sesuatu yang ada di belakang sesuatu. Futuhat ilmu-ilmu ladunia, termasuk itu adalah futuhat. Jadi umpamanya kita tahu bahwa daun ini adalah berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit ini. Nah itu adalah kasab. Datang dalam hati kita dari Allah bahwa daun itu menyembuhkan. Obat sakit gigi umpamanya. Nah itu kasab.
dibukakan oleh Allah rahasia daun itu. Apa yang ada dalam geritik hati seseorang kadang-kadang bisa dibukakan oleh Allah hati kita sehingga tahu geritik hati orang itu. Nah, ini kasab. Nah, itu disebut juga warid tadi. Dalam istilahnya warid. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu selalu datang dalam hati kita, geritik-geritik kebaikan, mengetahui sesuatu yang ada di balik sesuatu, mengetahui sesuatu yang dirahasiakan Allah bagi orang banyak, itu disebut warid. Nah, maksud daripada pengarang hikam ini adalah la taj'alil warida dalila qurbika minallahi ta'ala wa hubbihi ilaik ma lam ta'lam thamaratah. Janganlah sekali-kali engkau menjadikan warid tadi sebagai dalil kedekatan engkau dari Allah dan kecintaan Allah kepada engkau selama engkau belum mengetahui buahnya itu warid tadi. Kita misal diberi Tuhan kasab sehingga tahu apa yang akan diucapkan orang. Ada orang datang kepada kita, orang tuh hendak berhutang duit, duduk masuk ke rumah, belum lagi berpandir, kemana berhutang duit kah? Kasab. Kena berhutang duit kah? Belum berpandir lagi. Nah, itu kasab. Atau geritik-geritik hati yang terpuji. Di hati ini kadang-kadang geritik hendak buat maksiat kadang-kadang. Selalu datang geritik baik. Hendak sembahyang, hendak puasa, hendak bersedekah, hendak baca salawat, hendak baca Quran, hendak menuntut ilmu, segala geritik yang baik-baik aja datang. Nah, warid semacam itu jangan dijadikan dalil dekatnya engkau dari Allah dan cintanya Allah kepada engkau selama engkau belum ketahui buahnya itu warid tadi. Jangan merasa aku ini dicintai Tuhan nih. Napang aku diberitahu Tuhan, kau membaca hati orang. Jangan itu. Aku ini dicintai Tuhan nih, napang geritik hatiku ini hendak baik aja. Nah, jangan menganggap demikian. Selama belum tahu lagi buahnya itu warid tadi, belum tahu lagi buahnya kasab itu, belum tahu lagi buahnya geritik-geritik baik itu. Li'annal murada bil waridi samaratuh lal waridu dzatuh. Karena yang dimaksud, yang dikehendaki dengan warid itu adalah buahnya, bukan warid itu sendiri. Warid itu bukan dimaksud. Yang dimaksud itu adalah buahnya. Nah, buahnya. Tadi beliau mencontohkan bahwa dari awan yang bergumpal-gumpal di langit itu bukan dimaksud adanya hujan. Tapi yang dimaksud itu adalah berbuahnya pohon-pohonan, berbuahnya tumbuh-tumbuhan. Itu yang dimaksud. Banyak hujan yang kadang membuahkan apa-apa, bahkan membinasakan. Hujan hari, ini laksana warid, hujan hari, akhirnya matian pohon, banjir, tanam-tanaman tenggelam. Jadi dimaksud dengan awan itu bukan hujannya, tapi membuahkan tumbuh-tumbuhan itu, pohon-pohonan itu. Nah, sama dengan warid tadi. Geritik hati hendak baik,
dibukakan Tuhan rahasia-rahasia makhluknya. Itu bukan itu tujuannya, tapi yang dituju adalah buahnya dari itu, buah dari itu. Bukan itu semata, bukan itu zatnya, lal waridu zatuh. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita dibukakan Tuhan hati nuntut ilmu misalnya. Nuntut ilmu. Jangan itu dijadikan dalil aku ini disayangi Tuhan. Nah, hatiku ini ketuju nuntut ilmu. Jangan. Selama belum tahu buahnya lagi. Aku dimudahkan Tuhan mempaham ilmu. Pahapalan benar. Jangan dijadikan dalil Tuhan sayang lawan kita lain. Lain dalil bahwa itu artinya kita dekat lawan Tuhan lain. Idza awradallahu 'alaikal warida wa athmara akhlaqan mardiyah wa tasallukan bi ahkamis syariah syar'iyyah fa huwa dalilu qurbika minallahi ta'ala wa hubbihi ilaika wa huwa minnatun 'azimatun minallahi ilaika. Apabila mendatangkan Allah atas engkau akan warid tadi. Diberi Tuhan kita kasab tahu rahasia orang. Diberikan Tuhan kita geritik-geritik hati yang selalu kebaikan. Diberikan Tuhan kita ilmu-ilmu. Warid. Dan membuahkan itu warid. Membuahkan itu akan akhlak yang diridhai Allah. Sejalan dengan hukum-hukum syariah. Nah, itu hanya bisa dikatakan, baru bisa dikatakan itu dalil bukti dekatnya engkau dari Allah, dalil kecintaan Allah kepada engkau, dan itu merupakan anugerah agung dari Allah kepada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kita diberi Tuhan geritik hati yang bagus, semuaan bagus, geritik hati kadada hendak maksiat. Lalu itu membuahkan akhlak kita yang terpuji. Akhirnya kita jadi akhlak terpuji. Dulunya kita sombong, sekarang jadi tawadhu. Dulunya kita ria, sekarang ikhlas. Dulunya kita ujub, sekarang kita melihat bahwa itu adalah anugerah Allah. Dulunya kita kikir, sekarang jadi pemurah. Dulunya kita kada suka sembahyang sunat, sekarang ketujuh sembahyang sunat. Nah, itu buahnya. Nah, bila warid itu berbuah demikian, nah berarti sudah bisa dijadikan bukti bahwa warid itu adalah dalil dekatnya engkau dari Allah dan cintanya Allah kepada engkau. Dan itu anugerah agung yang diberikan Allah kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi bahasa nyamannya kita terbuka hati nuntut ilmu. Itu beluman lagi kawa diulah dalil Allah cinta. Belum kawa lagi diulah dalil bahwa dekat dengan Allah. Tapi bila sudah kita kawa mengamalkan ilmu yang didapat ini, nah itu hanya kawa diulah bukti dekat kita lawan Allah, cinta Allah kepada kita. Nah, hanya kawa. Karena ilmu-ilmu yang datang kepada kita itu bisa disebut dengan warid tadi. Belum bisa dijadikan dalil. Orang nuntut ilmu itu kekasih Allah beluman lagi. Tapi kalau sudahnya bisa mengamalkan ilmu yang didapatnya, perasaannya semakin dekat dengan Allah, selalu ingat kepada Allah. Nah, itu hanya bahwa diulah bisa dibikin dalil bahwa Allah cinta kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah. Wa idza lam yusmir dzalik bal asmara akhlaqan zamimah kal kibri wa talabid dunya wal jahi war riasah war riya fa huwa ibtila'un wa fitnatun min Allah ta'ala 'alaik wa dalilu tardika an babihi wa bugdihi 'alaik. Apabila itu warid tidak membuahkan demikian, bahkan membuahkan akhlak-akhlak tercela. Geritik hati ini selalu baik.
Bahkan diberi Tuhan kasab tadi, tahu isi hati orang, tahu rahasia di balik daun pisang, tahu rahasia di balik daun sirih, tahu rahasia di balik batu ini batu itu. Rahasia. Bahkan misalnya bisa tahu Ismullahil A'zam, tapi tidak membuahkan seperti demikian tadi. Bahkan membuahkan sebaliknya, akhlak tercela. Karenanya merasa banyak tahu kebaikan, merasa banyak tahu rahasia-rahasia, lalu akhirnya dia sombong. Nah, akhirnya dia sombong. Dia gunakan itu untuk mencari dunia. Dia gunakan itu untuk mencari pangkat kedudukan. Dia gunakan itu untuk mencari perhatian manusia. Nah, itu warid tadi, itu cobaan dan fitnah dari Allah kepada engkau, dan itu dalil terusirnya engkau dari pintu Allah dan marahnya Allah atas engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nyekasap tahu isi hati orang, tahu nang di dalam mana nang kelihatan matanya, tahu itu isinya anu. Itu sebenarnya warid, tapi itu dijadikannya untuk mencari dunia. Nah, dijadikannya untuk kesombongannya. Nah, itu warid tadi yang sebenarnya dari Allah, itu menjadi bala lawan seseorang. Bahkan itu bukti dia terusir dari pintu Allah dan marahnya Allah atasnya. Para muhibbin rahimakumullah. Ala tara ila Musa as-Samiri faqad atla'ahu Allahu alaihi ma lam yutli' alaihi ghairah fakana fitnatan lahu fi dinihi wa aqidatihi wa kadzalika Bal'am ibn Ba'ura. Apakah engkau tidak tahu kepada Musa as-Samiri? Musa as-Samiri semasa hidup lawan Musa Nabiullah. Zaman itu ada beberapa Musa. Ada Musa Nabi alaihi salatu wassalam, ada Musa as-Samiri. Musa as-Samiri ini pun lahir di zaman kekuasaan Fir'aun yang memberlakukan undang-undang bila lahir anak laki-laki dibunuh. Karena Fir'aun dapat petunjuk dari para ahli nujum bahwa kerajaan engkau akan direbut oleh seorang laki-laki. Nah, sehingga keluar peraturan Fir'aun, bila ada perempuan melahirkan anak laki-laki, bunuh. Di saat itulah lahir Musa as-Samiri ini. Lalu ibunya meletakkan Musa as-Samiri di dalam gua supaya selamat. Letakkan dalam gua. Allah memerintahkan Jibril alaihi salam untuk memelihara Musa as-Samiri ini. Sedangkan Musa nabi kita, nabi Bani Israel, Musa demikian juga. Lahir di masa itu juga. Akhirnya dipelihara oleh Fir'aun. Jadi Musa Nabiullah dipelihara oleh Fir'aun, sedangkan Musa as-Samiri dipelihara oleh Jibril. Datang kena Jibril merawat itu Musa as-Samiri. Kalau hendak susu, nah diisapnya telunjuknya nang ini keluar susu. Kalau hendak madu, diisapnya sebutnya keluar madu. Si Samiri nih, kalau hendak banyu putih, air putih isapnya keluar air. Jadi di jari-jarinya macam-macam ada keluaran. Musa as-Samiri. Sungguh Allah memberitahu atas Musa as-Samiri sesuatu yang tidak Allah beritahu atasnya selain as-Samiri, maka itu menjadi fitnah bagi Samiri pada agamanya dan akidahnya. Nah, beberapa tahun dipelihara oleh Jibril as-Samiri ini, sehingga dia bisa melihat Jibril dan kudanya Jibril. Jibril kalau turun ke bumi berkuda.
sehingga melihat akan kuda Jibril. Dan melihat Musa As-Samiri ini bekas telapak kaki kuda Jibril. Bekas telapak kaki kuda Jibril. Dan diberi Allah pengetahuan si Samiri ini bahwa bekas telapak kaki kuda Jibril itu bila diletakkan pada suatu benda mati jadi hidup. Nah, itu Musa Samiri jangan tahu diberi Allah ilmu itu. Bekas telapak kuda Jibril berjalan tuh. Bekas telapak tanah bekas telapak kaki kuda Jibril. Allah beritahu Samiri bahwa kalau itu diambil, dia letakkan kemanapun barang mati jadi hidup. Nah ini ngarannya warid nih, ini warid. Nah para muhibbin rahimakumullah. Begitu Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah untuk munajah. Ditinggallah pengikut Nabi Musa. Musa berangkat khalwat. Disuruh Nabi Harun menjaga umat ini. Nah di saat itu Musa As-Samiri ini membikin patung anak sapi. Anak sapi ijla. Patung anak sapi dibikin, diulah oleh Samiri. Jadilah anak sapi. Ada yang mengatakan dari emas. Diulah anak sapi. Samiri tahu bahwa tanah bekas telapak kaki kuda Jibril itu bila diambil, diletakkan kepada benda mati jadi hidup. Nah jadi begitu tahu Samiri demikian, diambilnya tanah bekas telapak kaki kuda Jibril tadi, dimasukkannya ke dalam rongga itu patung anak sapi tadi, maka jadi hidup. Jadi hidup. Lalu ujar Samiri, inilah Tuhan kita yang sebenarnya. Dakannya Tuhan, kenapa anak sapi, patung bisa berpandir, bisa bersuara. Inilah Tuhan kita. Nah akhirnya banyak pengikut Nabi Musa yang dulunya menyembah Allah, termasuk Samiri sendiri pengikut Nabi Musa, gara-gara ini akhirnya jadi menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Musa Samiri itu warid yang diberikan Allah kepadanya menjadi fitnah, menjadi kerusakan pada dirinya dan pada orang lain. Jadi kadang mesti baik. Sesuatu ilmu rahasia yang diberikan Allah itu belum tentu baik bagi seseorang. Tergantung apa kena buahnya. Bila mendekatkan dirinya kepada Allah, berarti itu dalil bahwa dia dicintai Allah. Tapi bila mana itu macam Samiri tadi, itu dalil bahwa dia terusir dari pintu Allah dan dapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah. Nah demikian halnya Bal'am bin Ba'ura. Ini pun di masa Nabi Musa alaihi salam. Ini salah seorang waliullah kabir, waliullah besar. Nah Bal'am bin Ba'ura ini langsung mengaji Taurat dengan Nabi Musa. Langsung mengaji Taurat dengan Nabi Musa. Selesai mengaji Taurat dengan Nabi Musa, Bal'am pulang balik kampungnya. Diberi Allah si Bal'am ini Ismul A'zam, sehingga bila dia berdoa kabul. Nah ini warid nih, ini ngarannya warid. Kahu Ismullahil A'zam. Bila disebutnya nama Allah itu, minta apapun diberi oleh Allah. Jadi si Bal'am ini mujabad dakwah, apapun yang dimintanya dikabulkan oleh Allah karena diberi Allah tadi Ismullahil A'zam. Nah, datang perintah Nabi Musa karena Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memerangi kampung yang di mana Bal'am berada di situ karena orang kampung di situ menyekutukan Allah. Nabi Musa mengirim utusan bahwa kalau kampung itu kada beriman kepada Allah, kami akan serang dengan pasukan kami.
Sampailah kabar ke kampung Bal'am bahwa kampung ini akan diserang oleh Nabi Musa dan pasukannya. Nah, orang-orang musyrik di kampung itu datang kepada Bal'am. Ayo pang Bal'am cem kabul doa. Cem bila berdoa pasti kabul. Doa akan pang supaya Nabi Musa itu lawan tentaranya kalah melawan kita. Bah, di Nabi Musa ada kawan. Nabi Musa itu guruku. Aku Taurat Nabi Musa melajari. Dan itu Musa ajarannya bujur. Mentauhidkan Allah. Kita ini yang salah di kampung ini. Yang syirik. Nah lalu orang kampung ini bila datang kepada Bal'am. Selalu banyak memberi hadiah-hadiah permata emas kepada istrinya Bal'am. Ini datang sakarung bawa emas. Nah, datang semikian perhiasan. Jadi lewat bini. Nah akhirnya bini Bal'am ini yang menggoda Bal'am. Doakan ya kada apa-apa juga jenam bini sekali-sekali. Doakan Bal'am. Ini emas sudah banyak, perhiasan banyak diberi orang tuh. Nah akhirnya Bal'am ini dengan Ismul A'zam yang diberikan itu mengetahui. Kadang mendoakan ada, cuma mengetahui kayak apa cara supaya bisa kalah Nabi Musa dan pasukannya itu. Nah Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada Bal'am bahwa pasukan Musa itu bagaimanapun kuatnya banyaknya, tapi bila ada satu orang yang berzina akan kalah. Nah, Bal'am tahu itu. Karena ada Ismul A'zam tadi. Bal'am tahu. Bila Nabi Musa dan pasukan ini menyerang, di antara pasukan yang sekian ribu itu ada satu orang yang berzina akan kalah. Jadi begitu datang orang kampung Bal'am ini kepada Bal'am. Nah kayak apa aja Bal'am ini parak sampai dah Nabi Musa dengan pasukannya menyerang kita. Biar Bal'am kada usah latihan nang turun menghadapi binian aja menghadapi sana. Pasukan kita kampung ini kada usah laki-laki, kada usah bawa pedang, kada usah bawa senjata. Bini-bini kita turunakan menghadapi pasukan itu. Nah, kisahkan Bal'am, pengetahuan Bal'am itu. Nah, akhirnya begitu datang pasukan Nabi Musa ini, bebinian yang menyambut kedatangannya itu. Kada pasukan perang kada. Bini-bini menari-nari macam-macam. Tentara disambut menari-nari. Akhirnya ada satu pasukan Nabi Musa ini yang menarik seorang perempuan itu membawa ke dalam kemah dan melakukan zina. Nah hanya satu itulah akhirnya pasukan Nabi Musa dikalahkan oleh pasukan kampungnya Bal'am yang musyrik itu. Nah Allah marah kepada Bal'am. Allah marah kepada Bal'am. Allah cabut ilmu Bal'am. Allah cabut ma'rifatnya Bal'am. Akhirnya mati dalam keadaan kehilangan iman dan ma'rifat. Nah, ini contoh bahwa warid itu belum tentu membawa kebaikan kepada seseorang. Kita tahu Ismul A'zam, kita tahu segala ilmu rahasia, belum tentu baik bagi kita. Barangkali jadi fitnah, barangkali menjadi kerusakan bagi diri kita. Nah itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah, la tuzakkiyanna warida. Jangan kau anggap bersih itu warid bila mana engkau tidak tahu lagi buahnya. Nah kalau sudah warid itu membuahkan akhlak yang mulia, membuahkan mengamalkan hukum-hukum syariat Allah. Nah hanya dikatakan bahwa warid itu bersih. Warid itu tanda dekatnya kita dengan Allah, tanda cintanya Allah kepada kita ini. Jadi warid itu hanya sekedar risalah. Nah, warid itu hanya sekedar utusan, pembawa barang, pengantar cahaya, itu warid. Nah, jadi baik, waridnya baik. Karena geritik-geritik kebaikan, ilmu-ilmu yang rahasia.
Tapi jangan engkau anggap bersih untuk diri engkau sebelum engkau mengetahui buahnya itu warid tadi. Siapa tahu jadi Samiri tadi gina. Siapa tahu jadi Bal'am bin Ba'ura itu. Ini kedua-duanya akibat warid. Akibat tahu ilmu-ilmu rahasia. Akhirnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan dunia. Untuk kepentingan-kepentingan kedudukannya. Akhirnya jadi fitnah dan bala bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian hikmah yang ke-221 insyaallah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa ya ayyuhal min syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima.